Saudara, desakan agar Ferdy Sambo dihukum berat karena kejahatan yang melakukan perencanaan pembunuhan pada Brigadir Yosua terus mencuat. Komnas HAM bahkan menyebut apa yang dilakukan Ferdy Sambo adalah extrajudicial killing, ancaman pasal berlapis siap menanti Ferdy Sambo. Saya jabarkan beberapa pasal yang menjerat Ferdy Sambo, saudara. Yang pertama sudah pasti jelas pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam pasal ini menyatakan barang siapa dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Ini pasal pertama, ancaman hukumannya sudah tidak main-main ya. Kemudian yang baru-baru ini berkas penetapan tersangkanya diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan Agung adalah pasal perintangan penyidikan. Sambo terbukti menghalangi proses penyidikan Brigadir Yosua dengan mengacak-acak TKP dan membuat seolah terjadi tembak-menembak, serta memerintahkan sejumlah perwira Polri untuk menghilangkan barang bukti CCTV. Karena perbuatannya ini, Sambo diancam pasal 221, pasal 223, dan pasal 55 atau 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selanjutnya masih soal perintangan penyidikan, saudara. Namun dalam lingkup Undang-Undang ITE, karena merusak barang bukti kejahatan adalah hal ini rekaman CCTV dan ponsel yang mengakibatkan pengungkapan kasus menjadi terhambat. Sambo pun diancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Nah, khusus perkara FS ya, saya belum tahu ini ke depannya itu memungkinkan untuk digabung ya. Baik perkaranya yang terdahulu sebagai 338 dan 340 bisa digabung dengan perkara obstruction of justice yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Undang-Undang ITE ya pasal 49 ya. Kemudian Undang-Undang KUHP juga dijerat di pasal 233. Semakin tersudut dengan hukuman berat, Ferdy Sambo terus mencari celah dengan menjadikan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada sang istri sebagai motif utama. Sejak awal kasus ini terungkap, Ferdy Sambo terus sesumbar pada banyak pihak jika tindakannya ini dilakukan untuk membela martabat sang istri Putri Chandrawati. Gara-gara motif ini, puluhan perwira Polri jadi ikut terseret, terancam sanksi etik karena ikut membantu Ferdy Sambo menutupi kejahatannya. Saya ingatkan kembali saat Ferdy Sambo dengan lantang menyatakan alasan perbuatannya ini saat pemeriksaan di Barreskrim 4 Agustus lalu. Juga pernyataan kuasa hukumnya, Arman Hanis. Atas meninggalnya Brigadir Yosua, semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami, tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati muncul ke permukaan kembali saat Komnas HAM memberikan rekomendasi pada Polri. Salah satu rekomendasi itu adalah meminta penyidik menyelidiki kembali pelecehan seksual yang dilakukan Yosua karena diduga kuat pelecehan ini terjadi di Magelang. Rekomendasi ini tentunya mengejutkan mengingat laporan pelecehan seksual Putri Chandrawati telah di SP3 alias dihentikan oleh Polri karena tidak ditemui unsur pidana. Dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan